Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis akan mendiskusikan materi tentang motivasi kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Asep Junaidi, Linda Ratna Susanti, Rahma Bayu Citra Aditama, Ratna Nur Afifah, dan Yana Saroah. Pengertian dari kata motivasi kerja menurut Maltese dan Jackson pada tahun 2019, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat, dan dorongan semuanya merupakan atau serupa dengan motif yang merupakan asal dari kata motivasi. Sedangkan oleh Mangkunegara pada tahun 2005 mengartikan motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Aspek motivasi kerja. Yang pertama, adanya kedisiplinan dari karyawan. Sikap, tingkah laku, atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dan disetujui, serta sanggup menerima sanksi bila melanggar peraturan, tugas, dan wewenang yang diberikan. Yang kedua, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Membuat hasil kerja dari kombinasi ide-ide atau gambaran disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri, bukan ditiru dan bersifat konstruksi sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kepercayaan diri. Perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan dirinya, memiliki kemandirian, dapat berpikir secara positif, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Kemudian yang keempat, daya tahan terhadap tekanan. Reaksi emosional karyawan dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti ancaman atau tekanan diselesaikan dengan cara tersendiri yang khas bagi masing-masing individu. Dan yang terakhir, tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu kesadaran pada individu untuk melakukan kewajiban atau pekerjaan diiringi rasa keberanian menerima segala resiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan, dan dorongan yang besar untuk berbuat dan menyesuaikan apa yang harus patut diselesaikan. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua, motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif maksudnya, manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Kemudian motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya, manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Meningkatkan motivasi kerja. Dalam meningkatkan motivasi kerja terdapat beberapa peran. Yang pertama, peran pimpinan. Cara pokok yang dilakukan atasan untuk meningkatkan motivasi yaitu 1. Pemimpin bersikap keras kepada karyawannya dengan memaksakan karyawan untuk bekerja keras atau memberikan ancaman. 2. Bersama-sama dengan karyawan menetapkan tujuan yang bermakna sesuai dengan kemampuan yang dapat dicapai melalui prestasi kerja yang tinggi. Yang kedua, peran pekerja atau karyawan. Orang-orang yang bertipe X yang bersikap malas, menghindari tanggung jawab, dan harus terus dikendalikan. Sedangkan orang tipe Y cenderung bersikap rajin, berambisi untuk maju, dan senantiasa mengembangkan dirinya. Yang ketiga, peran organisasi. Berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan dapat menarik atau mendorong motivasi kerja seorang tenaga kerja
Kebijakan yang mampu menarik motivasi kerja karyawan adalah kebijakan di bidang imbalan keuangan, sedangkan kebijakan yang mampu mendorong motivasi kerja adalah kebijakan gugus kendali mutu. Selanjutnya, kinerja karyawan. Terdapat 3 indikator kinerja karyawan. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam periode waktu yang telah ditentukan dan hadir tepat waktu. Yang kedua adalah deskripsi pekerjaan. Pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan atau job desk. Yang ketiga adalah kualitas. Karyawan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang relevan serta memiliki sikap kerja yang positif di tempat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Terdapat 13 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama adalah kemampuan dan keahlian, yaitu skill yang dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan dengan baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik. Yang ketiga, rancangan kerja. Rancangan pekerjaan akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian atau karakter yang dimiliki seseorang karyawan. Yang kelima, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang keenam adalah kepemimpinan, yaitu perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan, yaitu gaya atau cara seseorang pemimpin dalam mengatur bawahannya. Yang kedelapan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi atau biasa disebut kebiasaan atau norma yang telah berlaku oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang kesembilan adalah kepuasan kerja, yaitu perasaan puas. Dampak kinerja karyawan. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan. 2. Penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. 3. Pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal baik yang sehat antara atasan dan bawahan. Kelima, karyawan mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang karyawan, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. Keenam, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat memacu perkembangannya. Yang terakhir, bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan dan karyawannya, sehingga dapat lebih memotivasi karyawan. Berikut merupakan sumber materi yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.